Lantas bagaimana sampah bisa menjadi energi dan seperti apa peluang dan tantangannya? Rekan saya Rian Antono akan memaparkannya untuk Anda. Silakan Rian. Baik, terima kasih Ellen, dan kita akan informasikan seperti apa sebetulnya yang tadi telah Anda sampaikan, di mana memang pemerintah RI ini memastikan komitmennya dalam mengatasi persoalan pengelolaan sampah melalui program pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL, dan upaya ini salah satunya masuk dalam rencana usaha penyediaan tenaga listrik PLN 2025 hingga 2034 yang menargetkan penambahan porsi pembangkit listrik tenaga sampah sebesar 452,7 megawatt. Dan memang tak tanggung-tanggung, Badan Pengelola Investasi Daya Anaga Nusantara atau BPR Danantara meluncurkan proyek Waste to Energy yang akan membangun 33 PSEL di seluruh wilayah Indonesia dengan kapasitas masing-masing 1.000 ton sampah per hari dan nilai investasi mencapai 2 triliun hingga 3 triliun rupiah. Ya, persoalan sampah menjadi hal penting yang memang saat ini sehingga pemerintah kini diharapkan dapat menjadi sumber energi terbarukan yang mendukung program ketahanan energi, dan langsung saja kita akan membahasnya dalam Waste to Energy dari darurat sampah ke energi bersih nasional. Kita akan lihat di slide selanjutnya di mana memang ada beberapa yang akan kita bahas di sini pemirsa. Oke. Ini adalah slide yang pertama, di mana memang kalau kita lihat setiap pagi ketika kita membuang sampah di depan rumah, jarang sekali kita terpikir kemana semua itu akan pergi, sampah-sampah ini. Faktanya setiap hari Indonesia menghasilkan lebih dari 146.000 ton sampah atau setara 50 juta ton per tahun. Dan kalau kita kumpulkan, volumenya bisa menutupi lebih dari 16.500 lapangan bola, pemirsa. Dan memang yang lebih mengkhawatirkan 60% diantaranya belum terkelola dengan baik. Artinya sebagian besar sampah itu menumpuk di TPA, mencemari tanah, meracuni air, dan melepaskan gas metana, gas rumah kaca yang 28 kali lebih berbahaya dibandingkan karbon dioksida. Dan menurut data Kementerian Lingkungan Hidup, memang timbunan total di tempat pembuangan akhir ini mencapai 1,6 miliar ton. Dan ini bukan cuma soal kebersihan kota, ini soal krisis lingkungan, kesehatan, hingga ancaman bagi iklim. Bahkan jika kita mengacu ke data Environmental Performance Index tahun 2024, Indonesia ini menjadi negara yang terbilang peringkat akhir soal pengelolaan sampah padat se-ASEAN di 2024. Kita akan lihat seperti apa datanya. Kalau kita lihat di sini Indonesia memang benar paling akhir di 26,7 poinnya. Lalu di peringkat pertama ada Singapura 75,5, dan ini adalah beberapa negara-negara lainnya di ASEAN, di mana Vietnam peringkat kedua, Laos di peringkat ketiga, dan juga Timor Leste, dan balik lagi Indonesia di peringkat terakhir. Dan seperti yang kita ketahui, pemirsa, memang pemerintah kini menempuh jalur baru, sebuah pendekatan yang bukan hanya membersihkan sampah tapi juga menghasilkan energi, dan inilah strategi besar yang dikenal dengan nama Waste to Energy atau pengolahan sampah menjadi sumber listrik. Dan kita akan bahas lagi di slide selanjutnya. Ya, dalam Rakornas pengelolaan sampah yang digelar akhir September, kita mengetahui memang ada beberapa hal di mana Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Hendro Priyono menyebut bahwa Indonesia kini berada dalam status darurat sampah nasional. Ia menggambarkan situasi yang seperti perang. Katanya ini kita harus perang melawan sampah karena memang skala masalahnya sudah luar biasa besar. Indonesia menghasilkan 53 juta ton sampah per tahunnya, tapi hanya 9 sampai 10% yang benar-benar terkelola dengan baik. Seperti yang kita lihat di sini, sementara sisanya memang dibiarkan menumpuk, 10% dikelola resmi, 30% didaur ulang informal, 60% tidak terkelola, di mana ini menjadi sumber gas metana. Dibiarkan menumpuk, mencemari lingkungan, dan memicu gas metana seperti telah saya sampaikan, dan pemerintah menargetkan pengelolaan sampah nasional mencapai 50% di tahun 2025 dan 100% di tahun 2029. Tapi untuk mencapainya diperlukan pendekatan baru yang bukan sekadar mengangkut atau membuang, tapi mengubah beban menjadi peluang dari limbah yang tidak berguna menjadi sumber energi bersih. Dan kita akan bahas seperti apa sebetulnya komitmennya di slide selanjutnya. Ya, komitmen besar ini kini punya dasar hukum yang kuat. Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani peraturan Presiden nomor 109 tahun 2025 tentang penanganan sampah perkotaan melalui pengolahan sampah menjadi energi terbarukan berbasis teknologi
ramah lingkungan. Perpres ini menjadi fondasi utama bagi pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah di berbagai kota besar. Implementasi program ini disinergikan lewat Badan Pengelola Investasi Dana Agatha Nusantara dan memang akan menjadi motor percepatan sekaligus penghubung antara pemerintah, swasta, dan investor global untuk membantu sistem WTE di berbagai daerah. Dan memang pemerintah menargetkan 34 proyek waste to energy dalam kurun waktu 2 tahun atau harus tuntas, di mana memang CEO dari Danantara Rosan Roslani ini juga membeberkan ada 10 wilayah yang menjadi lokasi pengembangan WTE ini, dan memang diantaranya akan masing-masing proyek ini mengolah 1.000 ton sampah per hari menjadi listrik ke 20 rumah tangga di Indonesia. Ada Tangerang, Bekasi, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Medan, Bali, hingga Makassar. Tahap pertama akan diutamakan di 7 daerah, lalu juga memang setiap unitnya ditargetkan seperti saya sampaikan tadi akan ada banyak listrik yang dihasilkan dari sampah, dan kalau ini berjalan dengan baik, total energi bisa digunakan untuk menyalakan lebih dari 20.000 rumah tangga di setiap kota. Mekanismenya memang sederhana, tapi efisien. Dan memang sampah ini dikumpulkan, dipilah, dan kita akan melihat seperti inilah beberapa hal yang memang akan disampaikan untuk mendapatkan uang atau untuk menjalankan program-program ini terbilang memang cukup sulit, pemirsa. Ada berbagai negara-negara yang akan menjadi sumber dari investasinya. Karena memang untuk investasi ini terbilang cukup sulit, walaupun memang Rosan Roslani menyampaikan ada negara-negara yang memang bisa dikatakan cukup mumpuni untuk menjadi penyumbang investasi per fasilitas. Ada 3 triliun, 21 aglomerasi, 63 triliun, dan juga total sistem nasional 300 triliun rupiah. Dan kita akan ke slide selanjutnya. Dan inilah yang kita lihat seperti apa transisi hijau Indonesia. Target-targetnya memang ada banyak sekali. 2025 tahun ini targetnya ada 50% pengelolaan sampah, di tahun 2029 ini memang 100% pengelolaan, sementara 2060 yang menjadi target dan cita-cita dari pemerintah yakni adalah net zero emission. Dan itu dia tadi presentasi saya terkait dengan apa sih WTE. Untuk informasi selanjutnya kita akan kembalikan kepada Ellen Gracia, rekan saya. Kepada Ellen, silakan.